Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya Nela Salsabila Putri Lubis dengan NPM 2408260090. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki nilai saya pada blok embriologi dan genetik. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind map saya dengan berjudul polygenic disorder. Jadi polygenic disorders ini adalah gangguan yang disebabkan oleh interaksi dari banyak gen serta faktor lingkungan. Berbeda dengan penyakit monogenik yang hanya dengan melibatkan satu gen spesifik. Penyakit poligenik ini terjadi akibat banyaknya variasi pada banyak gen yang bekerja secara bersamaan dan meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit. Nah, polygenic disorders ini dia memiliki ciri khas. Yang pertama itu tidak mengikuti pola pewarisan Mendelian sederhana. Terus itu terjadi karena banyak gen berperan dalam menentukan resiko. Yang kedua itu ada dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti diet, gaya hidup, dan paparan lingkungan. Yang ketiga itu ada setiap gen individu memiliki efek kecil, tetapi secara kolektif dapat meningkatkan resiko penyakit secara signifikan. Adapun mekanisme genetik dalam polygenic disorders. Beberapa dari penyakit monogenik yang hanya memerlukan satu mutasi genetik untuk menyebabkan penyakit. Polygenic disorders ini melibatkan kombinasi beberapa faktor genetik dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu multiple gens atau banyak gen. Di multiple gens ini tidak ada satu gen yang menjadi penyebab utama, melainkan beberapa gen yang berkontribusi terhadap resiko penyakit. Yang kedua itu adaptive effect atau efek tambahan. Semakin banyak variasi genetik, risiko yang dimiliki seseorang itu semakin tinggi. Peluangnya dia mendapat penyakit disorders ini itu semakin banyak. Terus yang ketiga itu ada gen-gen interaction. Interaksi antara gen-gen dapat mempengaruhi bagaimana suatu penyakit itu berkembang. Beberapa gen bisa menguatkan atau menekan efek gen lainnya. Adapun faktor lingkungan yang berperan. Polygenic disorders ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dan gaya hidup. Misalnya di gaya hidup itu pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Sedangkan kalau di lingkungan itu paparan polusi, bahan kimia, radiasi. Terus yang ketiga itu ada stres dan faktor psikososial. Itu dia dapat memicu atau memperburuk penyakit yang memiliki dasar genetik. Yang keempat itu ada infeksi dan peradangan kronis. Beberapa penyakit di autoimun dapat dipicu oleh infeksi virus atau bakteri tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dokter tentang pemaparan mind map saya pada perbaikan blog kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.